Perkenalkan, kami dari Siswa-siswi kreatif SMA Negeri 1 Pulau Punjung. Saya Lydia Sartika, saya Anggun Mahelda, saya Dima Zaina, dan rekan kami Riana Khairunisa. Di sini kami akan membahas tentang konsep perdagangan internasional. Hai Dwi. Hai. Teman-teman tahu nggak? Banyak loh produk luar negeri yang datang ke Indonesia. Bukan itu aja, produk Indonesia juga go internasional loh. Salah satunya Indomie. Oh iya, kemarin aku nonton live salah satu boyband Korea. Mereka lagi mukbang. Tahu nggak kalian mereka mukbang apa? Apa? Mie Indomie. Wah, keren banget. Kira-kira teman-teman tahu nggak kenapa produk Indonesia juga bisa go internasional? Seperti Indomie yang telah ada di beberapa negara. Agar teman-teman lebih mengetahui, mari simak video berikut. Yang pertama adalah definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Yang kedua, teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional terbagi menjadi dua. Yang pertama, teori keunggulan mutlak, yaitu menurut teori ini, suatu negara akan mendapatkan keunggulan mutlak apabila suatu negara dapat memproduksi barang atau jasa yang tidak diproduksi oleh negara lain. Yang kedua, teori keunggulan komparatif, yaitu apabila suatu negara dapat memproduksi barang atau jasa yang secara efisien dan lebih murah dibandingkan negara lain, maka ia akan mendapatkan keunggulan komparatif. Selanjutnya yaitu faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Faktor pendorong perdagangan internasional yaitu yang pertama, revolusi informasi dan transportasi. Kedua, independensi kebutuhan. Ketiga, liberalisasi ekonomi. Keempat, azas keunggulan komparatif. Dan kelima, kebutuhan devisa. Faktor penghambat perdagangan internasional yang terdiri dari 1. Tidak amannya suatu negara. 2. Adanya kebijakan ekonomi internasional dari pemerintah. 3. Tidak stabilnya kurs mata uang asing. Selanjutnya, perbedaan perdagangan di dalam negeri dan perdagangan di luar negeri. Berdasarkan biaya angkut, perdagangan di dalam negeri lebih mudah dibandingkan perdagangan di luar negeri. Berdasarkan distribusi, perdagangan di dalam negeri juga lebih mudah dibandingkan perdagangan di dalam negeri. Perdagangan di dalam negeri tidak dikenakan tarif pajak ekspor impor, sedangkan perdagangan di luar negeri dikenakan tarif pajak ekspor impor. Perdagangan dalam negeri menggunakan alat pembayaran rupiah, sedangkan perdagangan di luar negeri menggunakan alat pembayaran valuta asing berdasarkan aturan dan norma internasional. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama yaitu dapat memperluas pasar. Yang kedua, dapat meningkatkan devisa negara. Yang ketiga, adanya hubungan antar negara. Yang keempat, dapat menukar barang dan jasa antar negara. Yang kelima, dapat menjalin hubungan baik dengan negara lain. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian perdagangan internasional. Keuntungannya yang pertama, adanya hubungan persahabatan antar negara. Yang kedua, negara dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Yang ketiga, negara mendapatkan kesempatan kerja dan dapat mendorong untuk kemajuan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan. Kerugian perdagangan internasional. Yang pertama yaitu adanya persaingan tidak sehat di dunia perdagangan internasional. Yang kedua, ketergantungan suatu negara kepada negara lain. Yang ketiga, ada industri kecil akan mengalami kerugian karena tidak mampu bersaing di dunia internasional. Cara dan alat pembayaran internasional. Alat pembayaran yang dapat diterima secara internasional dapat berupa mata uang asing, emas batangan, cek atau surat-surat berharga. Mata uang asing yang digunakan sebagai alat pembayaran perdagangan internasional antara lain dolar Amerika Serikat, yen Jepang, euro Eropa, dan pound sterling Inggris. Apakah teman-teman tahu apa itu kurs valuta asing? Jadi, kurs valuta asing bisa diartikan sebagai rasio atau perbandingan nilai mata uang dalam negeri dan mata uang luar negeri. Contohnya, seseorang dapat dolar AS dengan